Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto Ayudi. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah kelas service preference untuk menyimpan apakah kita sudah login atau belum. Nah, di tutorial kali ini kita akan coba implementasi apa yang sudah kita buat sebelumnya mengenai service preference-nya. Oke, pertama kita masuk ke sini dulu, tapi sebelum itu kita harus buat sebuah activity. Activity kita masukkan saja ke dalam package login. Setelah itu kita buat kita copy aja dari main activity, kita copy di sini, kita kasih nama login. Nah, di login ini kita alt enter aja, import. Jadi kalau nanti ada masalah, misal ini ada error, kalau teman-teman lihat di sini ada alt enter, klik aja, tahan alt, terus enter. Activity ini kita juga harus tambahkan ke activity. Caranya sama, alt enter, terus add activity. Jangan lupa untuk kursornya itu diarahkan ke login activity-nya, di teks login activity-nya. Terus kita juga harus buat layout. Misal di sini kita copy aja dari main activity, kita taruh di sini, kita kasih nama login. Oke, terus jangan lupa di sini kita ganti login activity, salah. Login activity. Oke, di sini kita edit sedikit. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu mengenai linear layout sama relative layout, jadi di sini nanti saya akan menggunakan relative layout untuk di tutorial kali ini. Jadi relative layout itu sebuah group view yang dimana kita bisa mengatur child view-nya itu sesuai yang kita inginkan. Misal di sini kalau linear layout ya, kalau linear layout dia akan menyesuaikan dengan orientasinya. Misal orientasinya itu kalau dia vertikal ya vertikal, kalau horizontal horizontal. Misal di sini aku hapus saja biar nggak terlalu panjang teksnya. Salah. Aku hapus teksnya di sini. Ini aku hapus juga teksnya. Aku hapus teksnya. Karena di sini kita atur dia vertikal, maka view childnya, text view image view child dari linear layout itu dia akan ya linear vertikal berdasarkan orientasinya. Kalau di sini saya ganti horizontal, maka dia akan horizontal. Tapi kalau kita ganti di sini relative layout jadi linear layout jadi relative layout, maka di sini kita bisa mengatur childnya ini sesuai apa yang kita inginkan. Misal di sini untuk yang pertama hello datang ini, saya minta dia di center in parent, jadi dia akan ada di tengah-tengah banget. Jangan lupa kasih true, center in parent true, maka dia akan ada di tengah. Kalau misal di sini hello datang tanpa spasi, aku mau taruh dia di paling bawah bottom, maka align parent bottom true, maka dia akan ada di paling bawah. Kalau hello tag ini saya mau taruh di paling kanan, caranya n artinya align parent n, maka dia akan ada di paling kanan kayak gitu. Misal terakhir ini hello datang ini mau saya taruh di tengah-tengah sini, jadi hello datang horizontal center horizontal true, maka dia akan ada di tengah seperti itu. Oke, semua akan saya hapus, saya tinggalkan hello datang ini yang paling atas tadi. Jadi semoga paham ya. Oke, lanjut. Di sini sebenarnya constraint bottom to bottom ini digunakan untuk itu siapa namanya constraint layout, tapi kita tidak menggunakan constraint layout, jadi kita hapus saja, nggak masalah. Ini kita ganti jadi login. Terus kita kasih nama ID btn login. Oke, terus kita move ke login activity, coba kita panggil btn login. Oh ya, di sini kita tidak bisa panggil langsung. Kalau di Android versi sebelumnya kita masih bisa panggil langsung btn login, bisa. Tapi di sini kita nggak bisa karena kita disarankan untuk menggunakan view binding. Apa view binding itu? Sebenarnya kita sudah sering menggunakannya. Coba kita lihat di build Gradle-nya bagian marketplace.app. Di sini kalau teman-teman sebelumnya menambahkan sebuah bottom navigation view, kita akan otomatis ditambahkan ini build feature view binding. Kalau kita coba buka ya di
fragment. Di fragment itu kita di sini sudah menggunakan view binding. Jadi caranya itu ini sebenarnya kita hapus saja biar, karena 3 ini itu satu kesatuan. Artinya kita membuat sebuah variabel variabel binding, bukan yang ini, tapi yang ini cuma 2 ini. Kita membuat sebuah variabel underscore binding, dia mengarah ke fragment dashboard binding. Dia merefresh ke layout dashboardnya. Nah, terus binding ini yang underscore itu dia kita assign, kita masukkan ke variabel binding. Nggak tahu kenapa dibuat seperti ini. Untuk teori lebih jelasnya bisa dibaca di dokumentasi Android Studio, Android Developer. Di sana ada banyak keterangannya. Kita copy aja ini. Pertama kita copy ini, kita taruh di login activity, kita taruh di paling atas. Di paling atas, di atasnya on create. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu untuk set content view-nya itu langsung diarahkan ke activity login. Tapi karena kita mau menggunakan binding view, jadi fragment dashboard binding ini kita ganti menjadi activity, kita panggil ini sesuai ini activity login. Jadi nanti layoutnya adalah activity login binding. Nah, karena kita mengaktifkan di sini view binding, maka dia akan langsung otomatis merefresh atau mereference ke layout activity ini. Nah, caranya untuk menanamkan atau meset content view-nya ini ke view binding itu kita copy dari sini, kita copy aja ini, kita copy, terus kita taruh di sini. Di sini dia akan error karena kenapa? Karena binding ini itu dia harusnya activity login. Jadi kita harus copy ini, kita taruh di sini. Terus dia ada error banyak banget ini, teman-teman hapus aja, teman-teman ganti layout in Flutter, karena di activity kita cuma cukup pakai layout in Flutter. Nah, setelah itu sebenarnya flow-nya adalah pertama kita buat ini kan, kita set dia nilainya jadi 0, terus kita set value-nya binding ini adalah activity bla 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 in Flutter, layout in Flutter. Jadi value dari binding ini adalah activity login binding. Setelah itu dia akan di-set, dia akan kepanggil di sini, dia akan mengarah ke binding get itu, dia get-nya itu dia get ini. Jadi binding ini sama dengan underscore binding, singkatnya seperti itu. Terus belum selesai, di sini kita harus panggil untuk layout ini teman-teman hapus, kita ganti menjadi binding.root. Nah, jadi nanti otomatis set content view untuk activity login ini dia akan mengarah ke activity login ini seperti sebelumnya. Jadi sama aja, tapi cuma karena tadi kita tidak bisa memanggil langsung btn login, kita nggak bisa memanggilnya. Jadi kita menggunakan binding view untuk memanggil view yang memiliki ID btn login. Jadi kalau kita mau manggil button login tadi, kita cukup panggil di sini binding.btn login. Nah, jadi kita mau apakan nih btn loginnya? Misal kita klik set on click listener. Oke, kayak gini. Atau kita cek dulu di sini. If jika kita buat variabel lagi baik sebelumnya s sama dengan pref this, pref buka kurung tutup kurung this, kita cek s.get login. Ketika dia sudah login, maka binding.btn login kita set teksnya, kita jadikan dia logout. Tapi kalau dia belum login, else, maka kita set value-nya dia itu menjadi login. Sama halnya kayak di sini. Jadi jika kalau kita klik, sebenarnya itu lebih mudah kalau kita membuat 2 sih. Jadi teman-teman biar tahu bahwa dia sedang login atau enggak. Jadi ada 2. Di sini kita buat sebuah linear layout, kita match aja.
salah. Orientasinya itu vertikal. Di bawahnya sini baru kita masukkan button login, button, terus ada button logout, terus ada keterangan di sini. Ada ini jangan match, kita wrap konten aja, terus kita buat dia center in parent, maka dia akan ada di tengah, true, kayak gini. Ini kita kasih TV status, terus ini kita kasih margin top 10 misal, ini juga margin top 10 biar enggak umpel-umpelan. Terus di sini kita kasih logout. Nah, easy-nya sebenarnya seperti ini. Kita kembali ke login. Jadi kita ganti untuk TV ini, TV status. Login. Sudah login. Belum login. Nah, jadi kalau kita mau value dari get login ini jadi true, kita panggil s.set is login, kita true kan. Terus kalau kita mau dia logout, jadi binding.btn logout.set on click listener s.logout s.set login sama dengan false. Jadi di sini itu kalau kita klik login, maka value datanya itu dia jadi login. Kalau kita klik logout, kita anggap saja dia logout gitu kan. Nah, kalau kita logout, misal di sini kan kita logout, kita arahkan activity login ini ke activity mainnya lagi. Jadi kita start activity, atau kita itu aja apa namanya, on back preset langsung. Jadi nanti otomatis akan kembali ke activity activity main, on back preset, on back preset. Ini juga on back preset juga. Oke. Coba kita run. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita klik, dia kayak nggak terjadi apa-apa di sini. Kenapa? Karena untuk set on item selected-nya itu kita override, kita tulis ulang menjadi dia mengerjakan ini. Jadi kalau kita mau membuat ini view-nya itu berubah ke fragmennya, jadi kita harus menavigasi manual. Caranya kita panggil saja nav control. Nav control itu ke sini, nav control ini dot navigate, kita panggil it.item id. Jadi nanti otomatis dia akan mengarah ke fragmennya. Nah, di sini kalau kita lihat, ketika kita klik di navigation notification, jika kita cek, jika dia true, maka dia sudah login. Kalau sudah login, kita panggil lagi ini. Tapi kalau tidak login, berarti kita arahkan ke login activity. Jadi kita panggil start activity, intent this, kita arahkan ke login activity. Kita panggil kelas di belakangnya seperti ini. Oke, coba kita run. Sorry, tadi kelupaan. Nah, maka mana tadi? Ini. Maka kalau kita klik, nah dia kembali seperti semula, bisa ke navigation, ke dashboard, ke keranjang. Kalau kita klik di sini, maka dia mengarah ke login activity. Nah, kalau statusnya dia belum login, jadi kita mau login, harusnya di sini yang di bawah itu logout ya. Kita lupa. Ini kalau saya klik di sini, sudah dia sudah login. Nah, kalau kita klik, dia sudah tidak mengarah ke activity login lagi, seperti itu. Karena kita sudah set value di login ini menjadi true, jadi kita anggap kayak kita udah login kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami untuk implementasi search preference di sini. Ini simple, tapi ini yang paling penting di awal, karena search preference ini akan kita gunakan untuk menampung banyak banget data, kayak data user, terus data toko, data produk kayak gitu, kita tampung di sini. Tapi ya data-data yang simple, bukan data-data kayak list produk atau list toko, list produk yang bejibun, itu enggak kita simpan di sini, cuma data-data sederhana seperti ini kayak gitu.
Semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan sebelumnya, dan kalau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Dan sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.